Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini alias Septiani, NIM T2019434. Saya dari Prodi PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang rencana pelaksanaan pembelajaran atau biasa disebut RPP Kurikulum 2013. Nah, langsung saja teman-teman bisa melihat video selanjutnya dari saya. RPP adalah rencana kegiatan pembelajaran tatap muka yang dilakukan dalam satu pertemuan atau lebih. Nah, di sini saya akan menjelaskan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP Kurikulum 2013. Yang pertama yaitu identitas RPP, yang mana mencakup satuan pendidikan, yaitu SD Negeri 5 Bengculu, kelas 3 semester 1, tema 4 kewajiban dan hakku, subtema 2 kewajiban dan hakku di sekolah, pembelajaran kedua, muatan terpadu bahasa Indonesia, SBDP, PPKN, matematika, dan PJOK. Alokasi waktu 1 hari, tahun ajaran 2020-2021. Nah, di sini bagaimana caranya mengisi identitas RPP? Yang pertama yaitu satuan pendidikan. Kita bisa mengisi nama sekolah yang kita kehendaki. Kelas dan semester, kita bisa mengisi kelas yang telah dibagi dan semester yang sesuai dengan yang kita kehendaki. Tema yaitu kita bisa menulis salah satu tema yang akan kita buat RPP-nya. Subtema yaitu kita bisa menuliskan salah satu subtema yang akan kita buat juga RPP-nya. Bisa memilih dari prota sebelumnya atau dari silabus ataupun dari buku guru. Pembelajaran keberapa yaitu kita akan membuat dan kita dapat memilihnya dalam buku guru. Muatan terpadu ini selanjutnya muatan terpadu yaitu muatan mata pelajaran yang mana kita dapat melihatnya dalam buku guru dalam pemetaan kompetensi dasar. Poin A, kompetensi inti. Kompetensi inti 1, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi inti 2, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya. Kompetensi inti 3, memahami pengetahuan faktual dengan cara mengamati atau mendengar, melihat, membaca, dan menanya berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah. Kompetensi inti 4, menyajikan pengetahuan faktual dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Nah, cara mengisi kompetensi inti ini yaitu kita dapat melihat Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI, KD, atau bisa melihat dalam buku guru. Nah, saya membuat kompetensi inti ini saya mengutip dari Permendikbud nomor 37 tahun 2018 tentang KI, KD. Itu poin B. Kompetensi dasar. Kompetensi dasar bahasa Indonesia 3.10 mencermati ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. 4.10 memeragakan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana sebagai bentuk ungkapan diri menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif yang dibuat sendiri. SBDP 3.3 mengetahui dinamika gerak tari, 4.3 memeragakan dinamika gerak tari. PPKN 1.2 menghargai kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2.2 melaksanakan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 3.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah.
4.2 menyajikan hasil identifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. Selanjutnya, matematika. 3.3 menyatakan suatu bilangan sebagai jumlah, selisih, hasil kali atau hasil bagi dua bilangan cacah. 4.3 menilai apakah suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah, selisih, hasil kali atau hasil bagi dua bilangan cacah. Selanjutnya yaitu PJOK. 3.8 memahami bentuk dan manfaat istirahat dan pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. 4.8 menceritakan bentuk dan manfaat istirahat dan pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Nah, kompetensi dasar ini, bagaimana cara mengisi kompetensi dasar ini? Kita bisa menyesuaikan dengan tema, subtema, dan muatan terpadu yang kita tuliskan di atas. Nah, selanjutnya kita bisa melihat dalam buku guru. Nah, memang kompetensi dasar yang saya buat ini saya mengutip dari buku guru. Selanjutnya yaitu indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama adalah bahasa Indonesia. 3.10.1 memahami ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dalam teks tulis. 3.10.2 mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana dengan tepat. 4.10.1 menyajikan ungkapan atau kalimat saran dengan tepat. 4.10.2 menuliskan saran tentang kewajiban yang seharusnya dilakukan dengan tepat. Nah, selanjutnya yaitu SBDP. 3.3.1 memahami dinamika gerak tari. 3.3.2 mengidentifikasi gerakan kaki dalam suatu gerak tari. 4.3.1 menyajikan dinamika gerak tari. 4.3.2 memeragakan gerakan kaki menjadi gerak tari yang dinamis dan energik dengan semangat. Selanjutnya yaitu PPKN. 1.2.1 menerima kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah sebagai wujud rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2.2.1 melakukan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga dan warga sekolah. 3.2.1 memahami kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan tepat. 3.2.2 mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian dengan tepat. 4.2.1 menuliskan pelaksanaan kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga berkaitan dengan pakaian. 4.2.2 menceritakan pengalamannya tentang pelaksanaan kewajiban dan hak. Selanjutnya yaitu matematika. 3.3.1 mengetahui suatu bilangan sebagai jumlah bilangan cacah. 3.3.2 mengidentifikasi dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. 4.3.1 menentukan dua bilangan yang jumlahnya sudah diketahui dengan benar. 4.3.2 mempraktikkan pembuatan permasalahan berkaitan dengan penjumlahan dua bilangan cacah dengan hasil yang ditentukan sendiri dengan tepat. Selanjutnya yaitu PJOK. 3.8.1 mengetahui bentuk istirahat untuk menjaga kesehatan. 3.8.2 mengidentifikasi bentuk-bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan. 4.8.1 menyajikan bentuk-bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan. Yang terakhir yaitu 4.8.2 menceritakan salah satu bentuk aktivitas istirahat untuk menjaga kesehatan. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu dengan mendiskusikan gambar, siswa dapat mengidentifikasi kewajiban dan hak sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat. Yang kedua yaitu setelah mengidentifikasi kewajiban dan hak, siswa dapat menceritakan pengalaman, menerima hak dan melaksanakan kewajiban sebagai warga sekolah dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga yaitu dengan membaca teks, siswa dapat mengidentifikasi ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana yang menyatakan permasalahan di sekolah. Yang keempat yaitu
Dengan mengamati teks, siswa dapat menuliskan ungkapan atau kalimat saran, masukan, dan penyelesaian masalah sederhana di sekolah dengan tepat. Yang kelima yaitu, dengan mengamati gambar, siswa dapat menjelaskan bentuk aktivitas pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Yang keenam yaitu, setelah memahami bentuk aktivitas pengisi waktu luang, siswa dapat menceritakan bentuk aktivitas pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. Yang ketujuh, dengan menyimpulkan apa yang telah mereka pelajari hari ini, siswa dapat memiliki pemahaman akan keberadaannya sebagai makhluk Tuhan yang saling membutuhkan satu sama lain dan perlu memiliki sikap saling menghargai, peduli, jujur, santun, dan bertanggung jawab. Nah, bagaimana cara membuat tujuan pembelajaran ini? Kita bisa mengembangkan rumus tujuan pembelajaran yaitu dengan rumus ABCD. Audiensi, behavior, condition, degree. Audiensi yaitu siswa, behavior, aktivitas atau perilaku yang dapat kita amati, bisa diambil dari indikator yang telah kita buat sebelumnya. Condition yaitu kondisi atau prasyarat yang harus dipenuhi agar perilaku tercapai. Degree yaitu derajat atau tingkat keberhasilan. Perumusan tujuan pembelajaran ini biasanya dimulai dari condition. Nah, selanjutnya yaitu materi pembelajaran. Materi pembelajaran. 1. Memahami kewajiban dan hak sebagai anggota keluarga. 2. Memahami kewajiban dan hak sebagai warga sekolah. 3. Mengungkapkan kalimat saran. 4. Mengungkapkan kalimat masukan. 5. Mengungkapkan ungkapan atau kalimat penyelesaian masalah sederhana. 6. Mengidentifikasi bentuk dan manfaat istirahat. 7. Mengidentifikasi bentuk pengisian waktu luang untuk menjaga kesehatan. 8. Mengoperasikan bilangan cacah. 9. Memahami pola irama sederhana pada lagu. 10. Menyanyikan lagu dengan variasi irama. Materi pembelajaran ini kita bisa mencantumkan peta konsep dan ringkasan singkat dari hal yang akan kita bahas dalam pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini merupakan hasil analisis dari indikator pencapaian kompetensi. Selanjutnya yaitu metode pembelajaran. Pendekatan saintifik. Metode permainan atau simulasi, diskusi, tanya jawab, penugasan, dan ceramah. Nah, mengapa saya memilih metode pembelajaran ini? Karena menurut saya pendekatan pembelajaran yang bisa diartikan sebagai titik tolak atau sudut pandang kita terhadap proses pembelajaran. Metode yang kita pilih itu secara tidak langsung tergambar dalam tujuan yang telah kita buat sebelumnya. Metode pembelajaran ini bisa diartikan sebagai cara yang digunakan untuk mengimplementasi rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, menurut saya, metode pembelajaran yang saya pilih ini sudah sangat tepat. Selanjutnya yaitu media pembelajaran. 1. Berbagai poster atau gambar tentang kewajiban dan hakku di sekolah. 2. VCD lagu bilangan cacah. Yang ketiga yaitu VCD lagu interaktif gerak tari. Yang keempat yaitu VCD lagu tentang bentuk dan manfaat istirahat. Nah, mengapa saya memilih media tersebut? Karena media ini sudah sangat cocok dengan tema, yaitu kewajiban dan hakku di sekolah. Ada beberapa gambar, nantinya siswa akan mengetahui apa saja sih kewajiban dan hak-haknya itu di sekolah. Nanti kita bisa, misalkan kita bisa membuat poster atau gambar seorang peserta didik yang sedang, yang sedang melakukan kewajibannya di sekolah, misalkan piket di kelasnya masing-masing. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu sumber belajar. Buku siswa tema. Kewajiban dan hakku kelas 3
Buku tematik terpadu Kurikulum 2013 Review 2017 Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2013 Review 2017. Selanjutnya yaitu pendahuluan kegiatan pembelajaran tatap muka. Yang pertama, pendahuluan. Pembelajaran dibuka dengan doa bersama sesuai dengan agama masing-masing. Doa dipimpin oleh salah satu siswa. Yang kedua, guru membuka pelajaran dengan memberi kesempatan kepada siswa untuk berbagi pengalaman pada hari sebelumnya. Semangat belajar untuk mencapai tujuan. Yang selanjutnya, guru menyampaikan bahwa hari ini mereka akan belajar tentang pentingnya menjaga kebersihan sekolah. Yang terakhir yaitu siswa mendapat kesempatan berbagi pengalaman dan pengetahuan tentang kebersihan sekolah. Selanjutnya yaitu inti. Yang pertama adalah mengamati. Kegiatan diawali dengan mengamati gambar sekolah yang bersih dan rapi. Siswa memberikan pendapatnya tentang sekolah pada gambar. Yang kedua, siswa berdiskusi dengan kelompoknya. Pandu dengan kata tanya, apa, bagaimana, mengapa, siapa, arahkan diskusi kepada kewajiban dan hak, misalnya bagaimana kondisi sekolah pada gambar tersebut. Nah, siswa akan menjawab dengan kalimat bersih, indah, dan tertata rapi. Mengapa demikian? Siapa yang membuat sekolah itu demikian? Apakah kamu memiliki hak mendapatkan sekolah bersih? Apa kewajibanmu agar sekolahmu bersih? Seperti itu. Yang ketiga yaitu siswa menuliskan hasil diskusi mereka pada tabel yang sudah tersedia. Yang kedua yaitu menanya. Setelah mengamati gambar, siswa diberi kesempatan untuk bertanya, yaitu untuk menanyakan apa yang belum siswa pahami. Secara bergantian, siswa diberi kesempatan untuk bertanya. Yang ketiga, membaca. Setelah mengamati gambar, siswa diberi kesempatan membaca teks pada buku. Isi teks berkaitan dengan apa yang diamati siswa. Secara bergantian, siswa diberi kesempatan untuk membaca teks dengan suara nyaring. Yang keempat yaitu menulis. Usai membaca teks, siswa diberi waktu untuk menuliskan kalimat yang menyatakan kewajiban dan hak pada tabel yang telah disediakan. Ingatkan siswa untuk melakukannya secara mandiri dan menulis dengan rapi. Yang terakhir yaitu mencoba. Setelah mengetahui beberapa kewajiban dan hak yang berkaitan dengan kebersihan sekolah, siswa diminta menyampaikan masalah yang mereka hadapi berkaitan dengan kebersihan sekolah. Siswa mengamati masalah-masalah yang ada pada buku dan mencoba memberi saran untuk pemecahan masalah yang ada. Selanjutnya yaitu penutup. Kegiatan diakhiri dengan mengulas kembali apa yang sudah mereka lakukan sejak pagi dan ditutup dengan bersyukur kepada Tuhan dan menyimpulkan bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk bertanggung jawab atas segala karunia yang telah diberi, bekerja sama dan saling tolong-menolong untuk memelihara semua karunia Tuhan. Selanjutnya yaitu kegiatan pembelajaran daring. Yang pertama ada pendahuluan. Pertama, memberi salam dilanjutkan berdoa melalui WhatsApp group. Yang kedua, mengisi daftar hadir pada Google Form. Yang ketiga, menanyakan kegiatan pembelajaran sebelumnya. Yang keempat, menyanyikan lagu kebangsaan untuk memberikan semangat. Yang kelima, guru menyampaikan penilaian yang akan dilakukan. Nah, di sini poin kedua yaitu inti. Guru mengirim dan menampilkan tayangan slide PowerPoint untuk pembelajaran pada hari ini melalui grup WhatsApp. Mengamati. Yang pertama, peserta didik mengamati gambar sekolah yang bersih dan rapi pada tayangan slide PowerPoint tersebut. Yang kedua, menanya. Peserta didik bertanya tentang kewajiban dan hak di sekolah. Misalnya, bagaimana kondisi sekolah pada gambar tersebut. Nah, yang ketiga, menulis. Peserta didik menuliskan hasil jawaban seperti tabel pada buku siswa, halaman, dan ditulis dalam buku tugas. Yang keempat yaitu membaca. Peserta didik diminta membaca buku siswa yang selanjutnya. Yang kelima, mencoba. Setelah peserta didik sudah melakukan dan mengetahui bagaimana kondisi sekolah tersebut, peserta didik diharapkan mencoba mengerjakan tugas yang sudah diberikan lalu difoto dan dikumpulkan di grup WhatsApp. Yang terakhir yaitu penutup. Guru memberikan penguatan dan apresiasi serta motivasi pada seluruh siswa agar tetap semangat belajar meskipun pembelajaran dilakukan secara daring di masa pandemi ini. Yang terakhir yaitu berdoa bersama. Selanjutnya yaitu
Poin I, penilaian. Yang pertama, tatap muka. Penilaian sikap, yaitu melalui penilaian. Penilaian pengetahuan melalui tes lisan. Penilaian keterampilan melalui unjuk kerja. Nah, sedangkan penilaian pada daring ini, yang pertama penilaian sikap melalui penilaian. Yang kedua, penilaian pengetahuan melalui tes tulis. Nah, yang ketiga yaitu penilaian keterampilan melalui penugasan. Selesai. Nah, mungkin itu saja video dari saya, materi tentang RPP Kurikulum 2013. Mungkin masih banyak kesalahan ataupun penjelasan yang kurang jelas dari saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.